Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhusu khususan ila Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syekh Abu Bakar Syartuddin Yati Husain Haji Mukhtar Syafa Abdul Ghafur Ki Ahmad Isyam Ki Ahmad Hashim Ki Ahmad wa ila jami'i man hadaru fi hadzal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatun nafli kismani kismun la tusannu lahu jama'atun karawati bi atabi'atil faraid wa hiya ma ta'ti anifan. Kita masih membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Sholat sunnah yang cara mengerjakannya tidak disunnahkan secara berjamaah. Artinya sunnahnya baiknya dilakukan secara munfarid atau secara sendiri. Nah, dalam hal ini ada yang memang secara umum daiman abadan, artinya memang ada jenis sholat sunnah yang memang cara pengerjaannya tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah. Namun ada juga sholat sunnah itu yang tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah, tapi dalam kondisi tertentu sunnah dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat sunnah yang tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah, contohnya adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, itu tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah. Namun ada juga sholat sunat yang tidak disunatkan dilakukan secara berjamaah, tapi dalam kondisi tertentu justru disunahkan dilakukan secara berjamaah. Contohnya apa? Sholat witir. Sholat witir itu kalau kita kerjakan, itu sebaiknya dilakukan secara munfarid atau sendiri. Akan tetapi di bulan Ramadan ketika kita melakukan sholat sunnah tarawih, di mana sholat sunnah tarawih itu sunnah dilakukan secara berjamaah, sehabis sholat sunnah tarawih kemudian dilanjutkan dengan sholat witir, maka sholat witir pada bulan Ramadan itu lebih baik dilakukan secara berjamaah. Namun di luar Ramadan, witir sebaiknya tidak dilakukan secara berjamaah. Nah, terkait dalam hal ini, untuk sholat-sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara munfarid atau tidak berjamaah, lalu kalau dalam kondisi-kondisi tertentu dilakukan berjamaah, boleh apa tidak? Nah, dalam hal ini waqala fi nihayah, di dalam kitab Nihayah itu dijelaskan walau sholat jama'atan lam yukroh. Artinya kalau suatu saat kitanya misalnya ingin melatih anak-anak biar melakukan sholat ba'diyah, dilakukan secara bersama-sama, berjamaah, maka dalam hal ini lam yukroh, tidak dimakruhkan menurut sebagian ulama. Tapi menurut pendapat yang lain,
annahu yusabu 'alaiha. Bahkan pendapat yang lain annahu la yusabu 'alaiha. Ada yang mengatakan kalau sholat sunnah yang sunnah dilakukan tidak berjamaah itu, jika dilakukan secara berjamaah maka tidak mendapat keutamaan atau tidak mendapat pahala berjamaah. Ada yang mengatakan tetap dapat pahalanya berjamaah. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti waktu kita melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, kita akan melakukan sholat tahajud, kemudian kita melakukan sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Itu sebenarnya adalah sholat-sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Sebaiknya dilakukan sendiri. Jadi kalau kita qiyamul lail di bulan Ramadan itu, kalau memang kita bisa melakukan sendiri, sebaiknya dilakukan sendiri. Namun kemudian kalau dilakukan secara berjamaah, boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Menurut sebagian ulama mengatakan kalaupun dilakukan berjamaah tetap tidak dimakruhkan. Ada yang mengatakan tidak berpahala jamaah, ada yang mengatakan tetap berpahala jamaah. Jadi namanya ilmu fikih itu secara tinjauan pasti akan terjadi khilaf atau perbedaan pendapat, itu sangat wajar di dalam kalangan ilmu fikih. Cuman kalau seandainya kita melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, kalau sendiri-sendiri mungkin satu kurang semangat, yang kedua kadang-kadang secara tata caranya kita belum sepenuhnya memahami, kemudian kita lakukan secara berjamaah, maka kekurangan dengan dilakukan berjamaah itu akan tertutupi dengan kita bisa melakukan lebih semangat jika berjamaah. Jadi makanya ya plus minus saja. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika seseorang memang sudah mampu melakukan secara sendiri, sebaiknya dilakukan sendiri. Termasuk sholat sunnah duha. Duha itu sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan sendiri-sendiri atau tidak secara berjamaah. Sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, kemudian sholat isyraq dan seterusnya. Itu sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara sendiri-sendiri atau tidak dilakukan secara berjamaah. Nah kemudian yang termasuk dalam bagian sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan sendiri atau tidak disunahkan berjamaah, itu adalah sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah arba'u raka'atin qabla asrin. 4 rakaat sebelum sholat asar. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih. Li khabarin rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mau melakukan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Jadi orang-orang yang mau melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih as-sabitah fis sunan. Jadi hadisnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan imam-imam ahli hadis yang lain. Rasulullah bersabda bahwa rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menurunkan rahmat kepada orang yang melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Walahu jam'uha bi ihramin wahidin. Nah, tata cara melakukan sholat qobliyah asar yang 4 rakaat itu boleh 4 rakaat 1 kali salam. Cuman kalau kita lakukan 4 rakaat langsung, maka tidak boleh ada tasyahud awal. Jadi kita niat usolli sunnatal asri 4 rakaatin qobliyatan, boleh usolli sunnata qobliyatal asri 4 rakaatin
mustaqbil kiblati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah kemudian seperti biasa kita membaca surah doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat pilihan. Habis itu ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud, berdiri rakaat kedua. Rakaat kedua, setelah dapat rakaat kedua, ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud, maka langsung berdiri melanjutkan pada rakaat yang ketiga dan seterusnya sampai rakaat yang keempat. Maka makruh hukumnya melakukan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat dengan membaca tasyahud awal, karena ini akan sibeh atau menyamai dengan sholat fardu asar. Jadi kalau kita melakukan yang 4 rakaat tidak usah melakukan tasyahud awal. Nah, boleh juga dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat dulu kemudian salam, 2 rakaat dulu kemudian salam. Kalau ditanya mana yang lebih baik melakukan qobliyah asar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan langsung 4 rakaat 1 kali salam, maka yang lebih baik adalah wa fasluha bi ihramaini wa salamaini wa huwa al afdol. Jadi yang lebih baik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena semakin banyak pekerjaan yang kita lakukan, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tentunya kalau kita melakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kita bisa melakukan niatnya 2 kali, baca doa iftitahnya 2 kali, kemudian tasyahudnya 2 kali, sehingga akan ada lebih pekerjaan yang kita lakukan dibanding 4 rakaat langsung 1 kali salam. Nah dalam hal ini kalau kita misalnya masuk masjid, sementara kita melihat waktunya itu jeda iqomah tinggal 2 menit, misalnya 2 menit lagi iqomah. Kita baru masuk masjid ini, padahal kita pengennya melakukan sholat. Yang pertama sholat tahiyatul masjid. Kemudian kebetulan tadi kita habis wudhu, maka setelah wudhu hukumnya juga sunnah melakukan sholat 2 rakaat li syukril wudhu, bersyukur setelah melakukan wudhu. Di sisi lain kita ingin melakukan sholat sunnah qobliyah walaupun cuma dengan 2 rakaat saja. Sedangkan waktu tinggal 2 menit, hanya cukup melakukan 2 rakaat. Mana yang harus kita dahulukan? Apakah tahiyatul masjidnya, atau qobliyahnya, atau li syukril wudu'nya? Maka dalam hal ini 3-tiganya boleh kita lakukan dalam 1 pekerjaan dengan 3 niat sekaligus. Namanya 3 in 1. 3 pahala dalam 1 pekerjaan. Niatnya saja, Allah, saya niat sholat sunnah qobliyah asar, atau saya niat sholat sunnah qobliyah isya, tahiyatul masjid dan syukur wudhu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Jadi niatnya sekaligus 3 niat tahiyatul masjid, qobliyah isya, kemudian li syukril wudhu. Cukup dilakukan 2 rakaat, kita akan mendapatkan 3 pahala sekaligus. Karena sholat tahiyatul masjid itu dilakukan semata-mata dalam rangka untuk menghormat masjid. Nanti kita akan jelaskan di belakang, sehingga pada dasarnya tahiyatul masjid boleh diganti dengan sholat yang lain. Asalkan kita melakukan sholat, masuk masjid melakukan sholat, itu sudah termasuk bisa disebut dengan tahiyatul masjid. Kemudian di syukril wudhu juga sama. Di syukril wudhu itu pokoknya sholat kita kerjakan setelah wudhu, mau fardu mau sunnah, itu bisa termasuk dalam kategori syukur wudhu. Karena tujuan kita wudhu
pada dasarnya untuk melaksanakan sholat. Nah kemudian qobliyah, setiap antara adzan dan iqomah itu ada sholat sunnah yang disunahkan dilakukan. Maka kalau kita waktunya mepet, ya tentunya cukup 2 rakaat dengan 3 niat sekaligus itu boleh, dapat 3 pahala. Tapi kalau kita niatkan cuman qobliyah saja, ya dapatnya cuman qobliyah saja. Qobliyah saja. Jadi ini untuk menghemat dalam rangka waktu yang sudah ditetapkan. Karena kalau kita di Batam ini rata-rata masjid ada jeda iqomah. Antara adzan dan iqomah itu ada jeda. Makanya kalau bisa, kemarin sudah kita sampaikan, adzan itu jangan panjang-panjang. Intinya adzan itu memanggil orang untuk melakukan sholat secara berjamaah. Cukup pendek-pendek saja, tujuannya agar jeda waktu antara adzan dan iqomah itu masih agak panjang, sehingga cukup untuk melakukan berbagai macam sholat sunnah dan dikir-dikir yang lain. Kalau adzannya terlalu panjang, pakai lagunya lagu Bayati yang mendayu-dayu sehingga adzan saja butuh waktu 6 menit. Padahal jeda antara mulai adzan sampai iqomah cuma 10 menit. Berarti nanti waktunya tinggal 4 menit. Itu pun ditambah dengan kita jalan sudah 1 menit, berarti waktunya tinggal pendek. Jadi adzannya bil iktifa, cukup yang nada pendek-pendek saja. Karena memang jeda waktunya tertentu. Berbeda dengan di kampung. Kalau di kampung adzannya harus panjang. Sebab biasanya antara adzan sampai iqomah itu jeda waktunya panjang. Kadang puji-pujian baca sholawat sampai seri. Imamnya masih baru pulang dari sawah. Imamnya masih mandi. Imamnya masih ya melakukan aktivitas, namanya juga di kampung. Kadang-kadang kita tahu sholat asar saja itu jam 5 itu kadang-kadang masih dilakukan, diadzani untuk sholat asar karena nunggu orang pulang dari sawah dan segala macam. Jadi jedanya panjang, ada apa namanya, ada zikir, ada puji-pujian, ada baca sholawat antara setelah adzan sampai iqomah, waktunya panjang nggak masalah. Tapi kalau di Batam rata-rata jeda antara adzan dan iqomah itu sangat pendek sehingga biar berkesempatan untuk melakukan sholat sunnah. Nah ini 4 rakaat sebelum sholat asar. Faedahnya apa? Siapa yang mau melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat 1 salam boleh, asalkan tidak menggunakan atau tidak membaca tasyahud awal. Kalau baca tasyahud awal itu makruh hukumnya karena menyamai dengan sholat fardu. Agar tidak sama dengan sholat fardu, maka boleh 4 rakaat tapi tidak pakai tasyahud awal. Nah kemudian yang kedua, arbaun qabla zuhrin, 4 rakaat sebelum sholat duhur. Wa arbaun ba'dahu, dan 4 rakaat sesudah sholat duhur. Nah 4 rakaat sebelum asar tadi itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya ghairu muakkad, tidak terlalu dipentingkan, tidak terlalu dikuatkan, tidak terlalu dituntut kesunahannya. Tapi kalau kita bisa dawam istiqomah, maka benar-benar kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah itu akan membawa dampak kehidupan yang menyenangkan kita. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam hadis sahihnya diriwayatkan Allah mempunyai 100 rahmat. 1 dari 100 rahmat berarti 1/100-nya itu sudah diturunkan oleh Allah di dunia menjadi sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di dunia, baik yang beriman atau yang tidak beriman, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1/100 atau 1/100. Sedangkan cuma 1/100 yang Allah turunkan di dunia ini, kita sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa menikmati siang dengan sinar cahaya matahari yang terang sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Kemudian kita bisa menikmati sinarnya yang sangat berfaedah dalam kehidupan kita dan juga tumbuhan.
Kemudian kita bisa menghirup udara gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Malamnya Allah sengaja jadikan matahari itu tenggelam biar gelap sehingga mudah untuk istirahat kita di malam hari. Kemudian nikmat-nikmat Allah ciptakan alam semesta yang tujuannya diberikan untuk manusia. Dan dari 1/100 rahmat tadi yang diturunkan di dunia, seekor binatang buas tidak akan tega untuk memangsa anak kandungnya sendiri. Dari satu rahmat. Dan dari 1/100 rahmat tadi itu, ketika ada orang tidak menyembah Allah di dunia ini, tidak disiksa oleh Allah, tapi malah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cenderung rezekinya lebih dibanding orang yang tiap hari bolak-balik ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Orang nggak pernah jamaah, nggak pernah sholat, bahkan maksiat kepada Allah, kerjaannya maksiat kepada Allah, masih dibiarkan saja oleh Allah. Bahkan diberi kesempatan yang sama seperti orang-orang yang beribadah kepada Allah, mendapatkan fasilitas nikmat dari Allah. Bahkan cenderung secara materi mereka diberikan lebih oleh Allah dibanding orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah. Ini satu dari 100 rahmat. Nah kemudian yang 99 itu nanti diturunkan di akhirat, di surga. Di surga. Khusus untuk orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surganya Allah, itu mendapatkan 99 plus 1 rahmat yang di dunia, genep 100 rahmat dicurahkan kepada orang-orang yang beriman yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kebayang betapa nikmatnya surga. Nikmat di dunia ini cuman 1/100-nya. Jadi nanti yang genep 100 diturunkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat. Dan bahkan orang bisa masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ada orang ahli ibadah yang dia sudah beribadah selama 500 tahun di sebuah pulau terasing. Sehingga selama 500 tahun waktunya hanya habis untuk ibadah tok. Dia ibadah, gak pernah maksiat sama sekali selama 500 tahun. Kalau siang dia puasa, kalau malam dia munajat kepada Allah, waktunya tercurah untuk ibadah kepada Allah, tidak pernah melakukan maksiat karena dia hidup sendirian di sebuah pulau terasing. Nah sehingga suatu ketika setelah 500 tahun dia ibadah, akhirnya dia mohon kepada Allah agar saat nanti diwafatkan oleh Allah, dia sedang dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya benar, orang ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bersujud kepada Allah. Singkat cerita, digambarkan orang ini berada di alam akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ahli ibadah yang sudah ibadah 500 tahun itu, Allah berkata, "Wahai hambaku yang sudah ibadah selama 500 tahun, sekarang masuklah surga karena rahmatku." Tapi rupanya orang ini komplain, "Ya Allah, sejatinya yang menyebabkan saya masuk surga itu semata-mata karena saya ibadah 500 tahun gak pernah maksiat kepadamu ya Allah. Itu yang menyebabkan saya masuk surgamu ya Allah." Wah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. "Kalau begitu ya malaikat, timbang nikmat yang sudah aku berikan kepada orang itu dengan ibadah 500 tahun yang dilakukannya. Lebih berat mana?" Setelah ditimbang ternyata ibadah 500 tahun itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat berupa sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan ringan. Itu nikmat-nikmat Allah ditimbang. Ternyata lebih berat nikmatnya Allah dibanding ibadahnya yang 500 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai hambaku, kalau demikian sekarang masuklah neraka karena ibadahmu." Akhirnya orang itu benar-benar mohon ampun kepada Allah. "Ya Allah, mohon ampun ya Allah, saya tidak pantas masuk surga karena ibadah saya ya Allah, tapi saya masuk surga karena rahmatmu ya Allah." Akhirnya dimasukkan surga karena rahmatnya Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita yang menyebabkan kita masuk surga, semata-mata karena rahmat dari Allah. Nah, orang yang melakukan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat digaranti oleh Allah mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sayang banget kalau kita tinggalkan sholat sunnah qobliyah asar. Walaupun secara hukum tidak termasuk sunnah muakkad,
tapi pahalanya sangat besar. Kemudian sunnah muakkad yang 2 rakaat lagi ghairu muakkad. Jadi artinya kalau kita cuma melakukan 2 rakaat saja, berarti kita yang melakukan yang hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikukuhkan. Tapi kalau kita lakukan 4 rakaat sebelum sholat duhur, maka yang 2 rakaat termasuk yang muakkad, yang 2 lagi termasuk yang ghairu muakkad. Demikian juga setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur 4 rakaat, yang 2 rakaat termasuk sholat sunnah yang muakkad, yang 2 rakaat lagi termasuk yang ghairu muakkad. Nah, dalam hal ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i rakaatin qabla duri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nari. Yang artinya barang siapa yang menjaga, hafadha itu menjaga. Maksudnya menjaga itu mengupayakan bagaimana caranya agar bisa senantiasa melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Siapa yang menjaga senantiasa melakukan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, maka harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan dirinya masuk neraka. Diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa shahhahahu, dan hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa shahhahahu wa lahu huna aidon mamarra min jam'iha bisalamin wahidin wa fasliya wa labudahuna min niyatil qabliyah wal ba'diyah. Nah, dalam hal ini tata caranya sama seperti qabliyah asar. Jadi kalau 4 rakaat boleh dilakukan 4 rakaat langsung 1 kali salam, tidak pakai tasyahud awal, atau dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian juga dengan ba'diyah asar. Boleh dilakukan ba'diyah duhur, boleh dilakukan 4 rakaat langsung dengan 1 kali salam, tapi tidak membaca tasyahud awal. Atau boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mana yang lebih bagus? Kalau ditanya yang lebih bagus ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena semakin banyak pekerjaannya, semakin banyak pahalanya. Wali khobari ajilu arokataini ba'dal mau nauti bawasluhuma. Oh, jadi itu yang 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Dan perlu dipahami bahwa sholat sunnah qobliyah itu waktunya kapan mulai masuk waktu sholat sunnah qobliyah? Setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau seandainya kita ini datang ke masjid belum adzan, belum masuk waktu sholat sudah datang di masjid, maka belum boleh kita melakukan sholat sunnah qobliyah. Yang kita lakukan apa? Ya tahiyat masjid dulu. Tahiyat masjid, baru setelah nanti masuk waktu sholat dikumandangkan adzan. Saat adzan dikumandangkan, yang lebih baik kita menjawab adzan, jangan melakukan sholat. Jawab adzan dulu, karena menjawab adzan itu juga berpahala. Jadi menjawab adzan, setelah selesai adzan baru kita melakukan sholat sunnah qobliyah. Lalu kalau seandainya kita datang ke masjid sudah agak telat, hampir iqomah, kira-kira waktu tinggal 1 menit, jangan nekat melakukan sholat sunnah. Kita cukup tunggu sampai iqomah dikumandangkan, kemudian kita melakukan sholat fardu berjamaah. Nah, qobliyah itu boleh dilakukan setelah sholat fardu. Jadi waktunya sholat sunnah qobliyah itu memanjang dari mulai masuk waktu sholat sampai habisnya waktu sholat. Nggak sempat melakukan qobliyah duhur karena datang ke masjid sudah iqomah, maka setelah sholat duhur kita masih boleh melakukan sholat sunnah qobliyah duhur. Demikian juga dengan tadi qobliyah asar.
Walaupun setelah sholat asar itu makruh tanzih kita melakukan sholat ba'diyah asar, tapi kalau seandainya sebelum asar tadi kita belum sempat melakukan qobliyah asar, maka boleh dilakukan setelah sholat asar. Tapi sholatnya sholat qobliyah bukan ba'diyah, sebab tidak ada ba'diyah asar. Setelah asar, setelah sholat asar, makruh hukumnya kita melakukan sholat ba'diyah asar ataupun sholat lain yang tidak ada sebabnya, seperti sholat hajat, sholat taubat, dilakukan setelah sholat asar, itu nggak boleh, makruh tanzih, makruh yang mendekati haram. Tapi kalau qobliyah tadi belum sempat dilakukan setelahnya boleh, karena waktu sholat qobliyah itu memanjang sampai setelah sholat fardu itu masih boleh melakukan sholat sunnah qobliyah. Nah sedangkan sholat ba'diyah waktunya ya setelah sholat fardu sampai habisnya waktu sholat, itu sholat ba'diyah. Jadi kalau orang-orang yang memang terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib, maka alangkah sayangnya kalau kemudian kita meninggalkannya. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah sholat duhur. Kalau kita lakukan 4 rakaat berarti yang 2 rakaat masuk dalam kategori sunnah muakkad, yang 2 lagi ghairu muakkad. Tapi kalau kita cuma 2 rakaat saja, otomatis itu menjadi sholat sunnah yang muakkad. 2 rakaat saja boleh. 2 rakaat saja setelah duhur boleh. Cuman kalau afdolnya ya 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat sesudah sholat duhur. Pahalanya apa? Siapa yang menjaga istiqomah, mengusahakan selalu melakukan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, diharamkan jasadnya masuk neraka, diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadisnya sahih. Nah tadi 4 rakaat sebelum asar, kalau itu dilakukan maka pahalanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang berikutnya adalah waraqatani ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 2 rakaat sesudah sholat maghrib ini termasuk bagian dari sholat sunnah yang muakkad, yang sangat dikukuhkan kesunatannya. Wa nudiba wasluhuma bil fardi wala yafutu bi fadilatul wasli bi'isyanihi qoblahuma al-dzikra al-ma'thur ba'dal maktubah. Nah sunnahnya, karena waktu maghrib itu waktu yang paling pendek untuk melakukan sholat, maka sunnahnya sholat ba'diyah maghrib itu disambung dengan sholat fardu maghrib. Misalnya habis kita melakukan sholat fardu maghrib, salam, maka kemudian kita melakukan 2 rakaat setelah maghrib. Akan tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan melakukan zikir setelah sholat, kayak di masjid kita di Al-Kafah ini, habis sholat kita baca istighfar, kemudian baca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu tahlil namanya. Kemudian membaca Allahumma antas salam, taslim, kemudian baca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian genepin dengan zikir sesudahnya. Itu kalau kita melakukan zikir kemudian doa, itu tidak termasuk memutus antara sambungnya sholat fardu maghrib dengan ba'diyah maghrib, masih tetap dihitung sambung. Yang makruh itu habis sholat fardu maghrib, kemudian istirahat sejenak, ngopi, ngerokok, dapat 1, kemudian baru melakukan ba'diyah maghrib, itu makruh hukumnya. Makruh. Sambung sebaiknya. Tapi kalau tidak sambungnya karena terjeda dengan zikir, dengan wirid, dengan membaca doa, maka itu masih dihitung nyambung antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Jadi
Karena ada hadis walikhobar ajilu arokataini badal maghribi litarofuan liturfa'a ma'al amali wanudiba tatwiluhuma hatta yang shodifa ahlul masjidi wa mahalun nadbin al kafirun wal ikhlas fihima haitsulam yarid tatwiluhuma. Nah jadi Rasulullah bersabda ajilu arokatani ba'dal maghribi, bersegeralah kalian melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah fardu maghrib, agar sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib itu nanti diangkat pahalanya bersamaan dengan sholat fardu yang dikerjakan. Jadi satu paket ngangkatnya malaikat disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Sholat sunnah yang kita kerjakan termasuk qobliyah dan ba'diyah ini, yang paling baik surah yang dibaca rakaat pertama adalah surah Al-Kafirun dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti ba'diyah Al-Kafirun lagi, Al-Ikhlas lagi, diulang-ulang nggak apa-apa. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kenapa itu surat yang sangat dianjurkan ketika kita melakukan sholat sunnah? Karena Al-Kafirun itu bentuk benar-benar kita ini membersihkan kita ini dari anggapan orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas di dalam surah Al-Kafirun itu ada kalimat la a'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna ma'abud. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Jadi benar-benar di sini pembeda antara orang kafir dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan di dalam surah Ikhlas, Al-Ikhlas itu benar-benar memurnikan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada seorang pun yang menyamainya. Jadi ini memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sholat sunnah, ya sudah, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Bahkan ketika kita melakukan sholat fardu maghrib, yang sering kita juga membaca imamnya karena apalnya cuman itu, saya terutama Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan ternyata memang itu surat yang benar-benar memurnikan keesaan Allah dan membedakan antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Selain waktunya pendek, dan kalau disurvei sementara kayaknya makmum atau jamaah itu seneng yang pendek-pendek berarti ya. Bener ya Pak ya, seneng yang pendek ya. Kalau seneng yang panjang, besok kita gas. Rakaat pertama maghrib Al-Naba bolehlah, kemudian rakaat kedua An-Nazi'at bolehlah gitu deh, agak panjang sedikit lah gitu. Tapi kayaknya kalau disurvei lebih seneng yang pendek-pendek. Kalau bahasa gampangnya begini, dengan yang pendek ada nyampe ngapain yang panjang-panjang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pakai yang panjang, karena membaca Al-Quran yang pahalanya paling besar itu adalah Al-Quran yang dibaca ketika sholat. Itu pahalanya paling besar. Al-Quran ketika dibaca di dalam sholat itu pahalanya paling besar dibanding dengan Al-Quran dibaca dalam situasi yang lain. Maka jangan mengeluh kalau Ustadz Ilmi membaca ayatnya panjang. Berarti kita yang mendengarkan aja pahalanya sama dengan yang baca loh. Baca itu apalagi hafalan kayak begitu butuh konsentrasi tingkat tinggi itu. Karena baca ketika sholat itu beda dengan baca ketika kita tadarus. Baca saat sholat itu konsentrasinya harus tinggi itu. Tinggi betul. Kalau enggak, kalau salah kan bisa jadi fatal itu akibatnya. Tapi kalau membaca sekedar kita tadarus, baca Al-Quran, salah sedikit enggak masalah. Bisa dibenerin. Tapi di dalam sholat itu butuh konsentrasi tingkat tinggi. Maka saya enggak berani baca yang agak panjang-panjang. An-Naba saya insya Allah hafal. Tapi belum pernah saya lakukan sholat rakaat pertama baca An-Naba, belum pernah. Tapi ya bacanya cuma itu aja. Subuh ya paling sabihis aja. Jadi imam masjid Al-Kafah itu syaratnya pendek aja. Jadi pokoknya apal sabihis sama Al-Taka, kemudian Al-Kafir Al-Ikhlas sudah cukup itu jadi imam masjid Al-Kafah. Jadi artinya memang ya kita harus melihat jamaah, karena jamaah itu ada yang sepuh, ada yang banyak keperluan terutama di Batam.
Ada yang punya anak kecil, ada yang nyambil, nyempatkan diri, sibuk dan segala macam, maka cukup yang pendek-pendek saja. Yang penting pokoknya kita istiqomah menjaga sholat secara berjamaah. Jadi kalau ditanya sholat ba'diyah maghrib dilakukan habis sholat fardu langsung ba'diyah maghrib kemudian dzikir, lalu dibanding dengan sholat maghrib dilanjut dengan dzikir dan diteruskan dengan ba'diyah maghrib, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sholat maghrib dilanjutkan dengan dzikir yang ma'thurah, dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian baru melakukan sholat ba'diyah maghrib. Walaupun secara hukum sholat ba'diyah maghrib itu sebaiknya dilakukan nyambung dengan sholat fardu maghrib. Jadi dzikir dan doa itu tidak menghalangi sambungnya antara ba'diyah maghrib dengan sholat fardu maghrib. Dan sholat ba'diyah maghrib ini termasuk bagian daripada sholat sunnah yang muakkad, artinya yang sangat dikukuhkan kesunahannya. Kemudian yang berikutnya adalah wa ba'da isya'in rok'atani khafifatani, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Setelah sholat isya 2 rakaat ini termasuk juga sholat sunnah yang muakkad, sangat dikukuhkan kesunahannya. Hal ini 5 rawahu saykhoni an Muhammad bin Munkadir qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatani ba'dal isya'i. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muhammad bin Munkadir, beliau berkata, saya sholat bersama dengan baginda Rasulullah 2 rakaat ba'dal isya setelah sholat fardu isya. Jadi setelah sholat isya ada 2 rakaat, itu hukumnya termasuk sunnah muakkadah, karena ada 10 rakaat yang termasuk dalam sunnah muakkad. 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 4 ini, 2 rakaat sebelum subuh, udah 6, 2 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat setelah duhur. Ada 10 rakaat itu yang masuk dalam kategori sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang sangat dikukuhkan kesunahannya. Nah kemudian setelah sholat isya ada 2 rakaat. Wa qablahuma in lam yastaghil bihima an ijabatil muadzin fa in kana bainal adzani wal iqamati ma yasauhuma fa'alahuma wa illa akharuhuma. Dan juga disunatkan sholat sunnah sebelum maghrib dan juga sebelum isya. Qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baina kulli adanaini sholatun, baina kulli adanaini sholatun, baina kulli adanaini sholatun, sampai 3 kali. Yang artinya antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah qobliyah. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah qobliyah. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah qobliyah. Diulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali, kemudian Rasulullah melanjutkan liman sya'a, bagi orang yang mau. Yang mau melakukan silahkan, yang enggak mau juga enggak apa-apa. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi wal muradu bainal adanaini al adan wal iqamah. Yang dimaksud dengan adana ini yang di sini adalah antara adan dan iqamah. Bittifaqil ulama, sepakat para ulama berpendapat bahwa antara adan dan iqamah ada sholat sunnah yang dikerjakan. Jadi dalam hal ini tata caranya, kalau seseorang sibuk dengan menjawab adanya muadzin, maka jawab dulu.
Kalau setelah adzannya muadzin ini selesai, masih ada jeda waktu, cukup melakukan sholat sunat, maka seyogyanya kita lakukan sholat sunnah. Tapi kalaupun tidak cukup, kemudian dulu awal-awal saya di sini di Al-Kafah itu, kalau maghrib adzan langsung iqomah, nggak ada jeda. Nah kalau dalam kondisi seperti itu, ada masjid yang masih mempraktekkan seperti itu, habis adzan maghrib langsung iqomah, maka sholat qobliyah maghrib boleh dilakukan setelah sholat fardu maghrib. Wa ila akhorohuma anha. Ini dasarnya dalam kitab ini. Kalau tidak sempat melakukan sebelumnya, boleh dilakukan sesudahnya. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.